Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin menginformasikan untuk rilis kita saat ini akan saya bawakan sesuai arahan Ibu Kepala BPS Provinsi Papua Barat, dikarenakan beliau sedang berhalangan jadi tidak bisa hadir pada saat kali ini. Untuk rilis saat ini kita masih sama menggunakan channel YouTube seperti bulan-bulan sebelumnya, dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini. Jadi kita mohon maaf, jadi belum bisa secara tatap muka langsung. Bapak Ibu yang kami hormati, baik yang berada di OPD, instansi-instansi terkait di Provinsi Papua Barat, serta rekan-rekan media sekalian, hari ini Senin 4 Januari 2021 kami mengucapkan Selamat Hari Raya Natal tahun 2020 bagi umat Nasrani yang merayakan, dan juga Selamat Tahun Baru 2021. Semoga di tahun baru ini tantangan ke depan akan cukup berat, tetapi kita tetap optimis, insya Allah semua dapat kita lampaui. Ya, kita mengetahui bahwa pada awal tahun 2020 kemarin hingga saat ini kita masih terkena musibah pandemi COVID-19 yang insya Allah semua diberi kesehatan, kekuatan, ketabahan atas pandemi yang sedang terjadi. Jadi seperti biasa kita akan merilis indikator ekonomi seperti inflasi, nilai tukar petani, TPK, dan juga ekspor impor. Dan tambahan juga ada pola perdagangan komoditas strategis. Yang pada tahun yang akan kita rilis pada saat ini yaitu pola komoditas strategisnya tahun 2019 yang biasanya dirilis tahun sekali. Ini kita rilis pada awal tahun 2021. Sekaligus untuk melihat berapa margin perdagangan dari beberapa komoditas strategis seperti beras, ayam ras, cabai merah, dan bawang merah, serta juga melihat rantai perdagangan komoditas tersebut. Bapak Ibu sekalian, rilis hari ini saya mulai dengan inflasi Desember tahun 2020, sehingga kita mempunyai gambaran utuh apa yang terjadi selama tahun 2020. Dan ke depan kita dapat mempersiapkan diri untuk lebih baik lagi. Perkembangan harga beberapa komoditas pada bulan Desember 2020 di Papua Barat secara umum mengalami kenaikan. Pada bulan Desember 2020 terjadi inflasi di Papua Barat sebesar 0,99%. Maka inflasi tahun 2020 karena kondisi ini pada bulan Desember sama dengan tahun kalender, yaitu inflasi YoY. Ya, kita mulai dari inflasi Desember 2020. Papua Barat mengalami inflasi sebesar 0,99%. Inflasi tahun kalender 2020 sama dengan inflasi YoY 0,71%. Sedangkan inflasi Manokwari sebesar 1,30%, sama dengan tahun kalender dan YoY minus 0,89%, yang artinya mengalami deflasi sebesar 0,89%. Untuk Kota Sorong mengalami inflasi sebesar 0,90%, dan untuk tahun kalender dan YoY sebesar 1,17%. Dari 90 kota IHK, 87 kota mengalami inflasi, 3 kota mengalami deflasi, dan untuk Manokwari berada di peringkat ke-5. Sedangkan Kota Sorong berada di peringkat ke-15, di mana inflasi tertinggi terjadi di Gunung Sitoli dan inflasi terendah terjadi di Tanjung Selor sebesar 0,05%, dan untuk Gunung Sitoli sebesar 1,87%. Untuk angka deflasi tertinggi terjadi di Luwuk sebesar 0,26% dan terendah di Ambon sebesar 0,07%. Dari series inflasi month-to-month-nya,
kita melihat di inflasi Papua Barat terjadi pergerakan yang cukup dalam untuk tahun 2019, yaitu yang bergrafik warna hijau sebesar min 1,02%. Tetapi di 2020 ini kita mengalami kebalikannya pada bulan November sebesar 0,79%. Tetapi di bulan Desember sama-sama mantemonya mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2019 sebesar 1,90%, sedangkan di tahun 2020 mengalami inflasi 0,99%. Sedangkan secara year on year maupun tahun kalender untuk bulan Desember sama-sama juga mengalami kenaikan pada tahun 2019 1,93%, sedangkan tahun 2020 mengalami kenaikan juga 0,71%. Untuk andil dan tingkat inflasi Desember 2020, inflasi tahun kalender 2020 dan inflasi tahun ke tahun atau YOY di Provinsi Papua Barat, secara umum kita mengalami inflasi tadi sudah saya bilang 0,99%, dengan didukung oleh beberapa kelompok, yaitu makanan, minuman dan tembakau, pakaian dan alas kaki, kesehatan, transportasi, informasi, komunikasi dan jasa keuangan, rekreasi, olahraga dan budaya, serta penyediaan makanan dan minuman restoran. Sedangkan yang menahan laju inflasi pada bulan Desember di Papua Barat, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya, perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ini kita bisa lihat di andil inflasi Kota Manokwari dan Kota Sorong. Untuk andil Kota Manokwari dan Sorong, untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau, andil inflasinya terjadi pada komoditas tomat sebesar 0,2775, ikan cakalang atau ikan sisik 0,1680, ikan mumar 0,1572, bawang merah 0,105, serta bawang putih 0,0630. Kemudian dilanjutkan oleh di Manokwari, ikan ekor kuning yang menahan laju inflasi kita sebesar min 0,099, ikan kakap merah min 0,0858, kangkung minus 0,0624, ikan tenggiri minus 0,0529, bayam min 0,076. Sedangkan untuk di Kota Sorong, untuk makanan, minuman, dan tembakau, cabai rawit menyumbang andil yang cukup tinggi sebesar 0,1466, ikan tongkol, ikan abu-abu 0,0507, beras 0,0490, rokok kretek 0,0453, telur ayam ras 0,042. Sedangkan komoditas yang menahan laju inflasi di Kota Sorong, ikan kembung min 0,0725, sawi hijau min 0,0546, tahu mentah min 0,0492, ikan ekor kuning min 0,0425, dan kacang panjang min 0,342. Untuk selanjutnya, inflasi-inflasi yang di Kota Selampua, Manokwari berada di peringkat pertama dengan inflasi sebesar 1,30%, dan disusul oleh Babau
1,15%, Jayapura 1,02%, Sorong 0,90%, Kota Mobagu 0,71%, Ternate 0,70%, Merauke 0,66%, Palu 0,63%, Makassar 0,57%, Manado 0,47%, Kendari 0,45%, Bulukumba 0,44%, Timika 0,35%, Mamuju 0,30%, Palopo 0,27%, Gorontalo 0,21%, Watampone 0,21%, Parepare 0,07%. Sedangkan tiga kota mengalami deflasi, yaitu Ambon, Tual, serta Luwuk. Dan kemudian untuk indikator rilis kita pada yang kedua, yaitu nilai tukar petani. Perkembangan nilai tukar petani yaitu dilihat dari indeks yang diterima dan indeks yang dibayar. Seberapa tinggi indeks yang kita terima dan indeks harga yang dibayar. Pada posisi bulan Desember 2020, di Provinsi Papua Barat mengalami naik sebesar 0,78% month to month, yaitu dari indeks Desember terhadap bulan sebelumnya, yaitu bulan November 2020. Hal ini disebabkan dari beberapa NTP subsektor, yaitu hortikultura yang mengalami kenaikan 1,88%, tanaman perkebunan rakyat 2,79%, peternakan 0,04%, tanaman pangan ini yang menghambat laju NTP kita, yaitu sebesar min 0,39%, perikanan min 0,90%. Perikanan ini dibagi dua, yaitu budidaya ikan min 0,23%, serta nelayan min 0,93%. Dari beberapa subsektor tersebut, untuk tanaman pangan dipengaruhi oleh jagung pipilan yang turun sebesar 37,5%, perikanan turun yaitu cakalang dan ikan kuning sebesar 25%, bubara dan roa turun 20%, tuna turun 18,75%. Adanya kasus hilangnya nelayan di laut, ini salah satu fenomena mengakibatkan nelayan tidak bisa melaut selama sepekan kemarin. Terus untuk yang mengalami kenaikan, yaitu pada subsektor hortikultura, terasi naik 42,86%, gula merah naik 40%, dan juga di sini tuna naik 40%. Tuna naik 30,64%. Sedangkan dari secara umum, nilai tukar usaha petani kita dengan mengeluarkan biaya produksi dan penanaman modal, jadi kita khusus di nilai tukar usaha pertanian, kita mengalami nilai tukar usaha petani sebesar 0,95%. Hal ini dipengaruhi hampir sama dengan fenomena yang dari nilai tukar petani, yaitu tanaman pangan turun, hortikultura naik, tanaman perkebunan rakyat naik, peternakan naik, dan perikanan turun. Sedangkan indeks konsumsi rumah tangga atau yang biasa disebut daya beli di pedesaan, kita mengalami inflasi pedesaan Desember 2020 sebesar 0,22%. Ya, dalam arti inflasi pedesaan ini daya beli di pedesaan khususnya di level petani.
Makanan minuman tembakau mengalami kenaikan 0,32%, pakaian dan alas kaki mengalami kenaikan 0,04%, perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga mengalami kenaikan 0,01%, perlengkapan perawatan rumah tangga mengalami kenaikan 0,17%, kesehatan mengalami kenaikan 0,14%, transportasi, informasi, komunikasi, jasa dan keuangan, rekreasi, olahraga dan budaya, pendidikan, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman itu tidak mengalami perubahan. Dan untuk perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami kenaikan 0,21%. Jadi indeks konsumsi rumah tangga kita yang bulan November indeksnya sebesar 106,52 menjadi 106,76 sehingga mengalami kenaikan atau inflasi sebesar 0,22%. Dan khusus kita lihat di area Sulampua, dari 10 provinsi di Sulampua, Papua Barat berada di peringkat ke-5, yaitu pada angka indeks 101,08. Hal ini masih menggambarkan kita masih di level di atas 100, jadi masih dibilangnya surplus. Jadi kita masih surplus meskipun secara NTP kita masih turun, tapi secara umum kita masih surplus dibanding tahun dasar 2018. Memang yang tertinggi Sulawesi Barat sebesar 105,30, disusul Papua, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Sulawesi Utara, Maluku Utara, serta Sulawesi Tengah yang mengalami defisit di mana indeksnya 95,91. Dan untuk indikator kita yang ketiga yaitu tingkat penggunaan kamar hotel, biasanya disebut occupancy rate. Kita perkembangan TPK bulanan pada bulan, karena kita di TPK ini lagnya 2 bulan, jadi kita mengacu pada bulan November. Jadi ini kondisi bulan November TPK kita. Pada bulan November ini kita mengalami kenaikan 15,34 poin. Coba geser Mas Gar. Nah, secara year on year kita mengalami kontraksi 11,79 poin. Yang artinya apa? Yang artinya selama bulan November terhadap November kita mengalami kenaikan. Memang dari grafik tersebut, dari grafik ini terlihat pada tahun 2020 yang warna hijau kita sempat mengalami yang cukup dalam pada bulan April, Mei, Juni, dan juga Oktober sebesar dari angka 12,17%, 10,73%, 14,53%, dan untuk bulan November kita juga mengalami yang cukup dalam 38,17%. Jadi tingkat TPK kita cukup rendah, tapi mulai bulan November kita sudah mulai naik sebesar 53,51%. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu menjelang akhir tahun banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh baik dari pemerintah daerah maupun dari instansi terkait untuk mengadakan acara-acara di hotel maupun dari pribadi sendiri. Banyak yang juga yang melakukan rekreasi. Sedangkan melihat perkembangan indikator pariwisata pada rata-rata lama tamu menginap total sebesar 2,009 hari. Tapi hal ini kita turun sebesar 4,57% dibanding dengan bulan Oktober 2020. Sedangkan
rata-rata lama menginap tamu asing sebesar 2,63 hari, naik 41,40% dibanding dengan bulan Oktober. Dan untuk tamu domestik turun 4,57% dari 22,09 hari dibanding dengan bulan Oktober 2020. Sedangkan secara series TPK hotel berbintang di wilayah Sulampua untuk nasional angkanya masih cukup rendah, dalam arti masih di bawah 50%, yaitu 40,17%. Disusul kalau kita melihat ya dari nasional hingga dan Sulampua, nasional 40,17%, Sulawesi Tenggara 40,29%, Maluku Utara 42,46%, Sulawesi Selatan 42,56%, hingga Papua Barat 53,51%, dan terakhir Gorontalo yang cukup tinggi 58,80%. Jadi kita untuk Sulampua berada di urutan ke-8 dari 10 provinsi. Oke, untuk indikator kita yang keempat, perkembangan ekspor impor Provinsi Papua Barat, kita sudah menggunakan angka tetap. Kemarin sempat kita di pusat juga merilis angka sementara, tapi dirilisnya biasanya pertengahan pada bulan sebelumnya. Ini kita lagnya 2 bulan, yaitu bulan November. Jadi yang kita bicarakan pada kondisi bulan November. Nilai ekspor November 2020 di Papua Barat mencapai 131,71286 juta US dollar atau turun 16,31% dibanding Oktober 2020. Jadi secara volume memang kita turun cukup drastis dari 254,779,019 juta US dollar, kita turun sebesar 48,55%. Dan pada bulan November 2019 ke bulan November 2020, khusus untuk non migas kita mengalami penurunan juga. Jadi baik secara tahunan kita turun dan juga month to month kita juga turun. Dari YoY kita juga turun, dan untuk month to month kita untuk yang migasnya kita turun sebesar cukup dalam, yaitu 72,39% atau 2.076.498 juta US dollar. Sedang untuk non migasnya kita juga mengalami penurunan dari 149 juta para 85.794 US dollar menjadi 128.994.748 juta US dollar atau mengalami penurunan 13,48%. Yang artinya apa? Artinya kita memang selama tahun 2020 ini kita mengalami penurunan baik dari volume maupun masing-masing migas maupun non migas sama-sama mengalami penurunan volume di bulan November. Terus kemudian perkembangan ekspor Papua Barat, total ekspor kita melihat di kondisi bulan Oktober yang berwarna merah. Kita di sini melihat posisi kita berada di 131,07 juta US dollar, sedang pada tahun 2019 kita cukup tinggi 254,78 juta US dollar, yang artinya apa? Hampir setengahnya pada bulan November 2020 kita
setengahnya dari tahun sebelumnya. Dan untuk ekspor non migas di tahun 2020 kita sebesar 2,08 juta US dollar, sedang pada tahun 2019 kita sebesar 2,63 juta US dollar. Jadi ini tidak terlalu signifikan pada bulan November, tapi kita tetap mengalami penurunan. Jadi untuk non migasnya kita masih agak seiring, tapi untuk yang migasnya ini menjadi highlight kita. Kemudian ekspor Papua Barat menurut sektor, nilai ekspor November 2020 untuk migas kita sebesar 128,99 juta US dollar. Dan untuk non migas 2,08 juta US dollar. Ini tadi sudah saya sebutkan pada tahun 2020 tadi. Nah, kita mengalami perubahan month to month, yaitu November 2020 terhadap Oktober 2020 sebesar minus 13,48%. Sedangkan non migas mengalami perubahan minus 72,39% yang cukup tinggi. Sedangkan secara YoY, year on year, November 2020 terhadap November 2019 kita mengalami penurunan sebesar 48,84% dan itu untuk migasnya, sedangkan non migasnya mengalami penurunan 21,11%. Dan untuk ekspor migas menyumbang 98,42% dari total ekspor di bulan November kita, bulan November 2020 di Provinsi Papua Barat. Ekspor non migas menyumbang cukup kecil, hanya 1,58% dari total ekspor pada bulan November 2020. Kemudian ekspor Papua Barat menurut negara tujuan. Kita melihat negara Tiongkok masih negara tujuan kita yang selalu setia. Itu kita menyumbang sebesar 51,71%. Korea Selatan sebesar 33,23% dan Jepang 14,13%. Yang kalau secara dilihat yang ke bawahnya Timor Leste, Singapura, Malaysia, Belanda, Saudi Arabia, Italia, India, Greece atau Yunani serta lainnya hanya sedikit kontribusinya terhadap ekspor kita. Jadi 3 negara ini yang cukup besar, di mana pada Tiongkok terdapat ekspor kita sebesar 67,78 juta US dollar dihasilkan dari bahan bakar mineral HS27, ikan dan udang HS03. Dan untuk Korea Selatan kita mengekspor bahan bakar mineral HS27 dan juga untuk Jepang kita memberikan ekspor bahan bakar mineral HS27, ikan dan udang HS03, sedang dan perhiasan atau permata HS71. Kemudian ekspor Papua Barat menurut golongan barang. Nah, ini dilihat dari golongan barang dari HS yang tertinggi memang berada di tertinggi perubahannya hanya di paket pos, parcel, dan barang yang dikembalikan atau HS99. Itu sebesar 517,65%. Tetapi secara volume yang terbesar yaitu kalau kita lihat telitik di HS27 bahan bakar mineral, di mana volumenya 149 pada bulan Oktober, 0,09 juta US dollar menjadi 128,99 juta US dollar. Tetapi ini kita mengalami penurunan sebesar 13,48%. Tapi kita tidak melihat kemungkinan inilah ekspor terbesar kita bahan bakar mineral di Papua Barat. Jadi untuk sabun dan preparat pembersih kita mengalami perubahan min 1,069%, daging dan ikan olahan min 36,72%, ikan dan udang
min 42,45%, sedangkan lainnya min 79,92%. Dan secara umum kita mengalami perubahan min 16,31%. Tapi kita tidak melihat meng-highlight volume yang ada di bahan makanan mineral. Itu yang terbesar. Oke, next. Perkembangan impor Papua Barat. Nilai impor pada bulan November 2020 mencapai 3.135.320 juta US dollar atau naik 498,67% dibanding bulan Oktober 2020. Ini kita melihat secara YoY-nya, di mana pada November 2019 YoY-nya 10,10.498.931 US dollar, dan pada November 2020 3.135.320 US dollar. Ini mengakibatkan kita mengalami penurunan sebesar 70,14%. Sedangkan untuk month-to-month-nya dari Oktober ke November, pada bulan Oktober kita mengalami impor sebesar 523.312 US dollar, sedang pada bulan November kita mengalami impor sebesar 3.135.330 juta US dollar. Artinya kita mengalami kenaikan sebesar 498,67%. Jadi kita masih tetap rendah dibanding tahun 2019, di mana 2019 porsi kuenya itu juga cukup tinggi dibanding porsi kue yang ada di bulan November 2020. Dan selanjutnya perkembangan impor Papua Barat. Dari hal tersebut kita hanya melihat pada bulan Juli cukup tinggi impor kita sebesar 118,31 juta US dollar. Sedang pada bulan November kita mengalami impor sebesar 3,14 juta US dollar. Sedangkan pada tahun 2019 impor kita pada tahun tersebut sebesar 10,50 US dollar. Jadi artinya ada penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019 ke tahun 2020. Ini impor secara total, secara agregat. Jadi kita bisa lihat ya grafik tersebut, impor kita tertinggi di bulan pada tahun 2019 tertinggi di bulan Juli, Agustus, sedangkan pada tahun 2020 hanya di bulan Februari. Setelah itu karena adanya COVID kita sudah mulai turun sampai hingga melandai dari bulan Maret sampai bulan November hingga saat ini. Ya, mudah-mudahan ke depan impor kita sudah mulai membaik. Dan untuk impor Papua Barat menurut negara asal, jadi masih Tiongkok yang pertama. Jadi Tiongkok memberikan impor kita sebesar 2,66 juta US dollar atau 84,97%. Italia 14,060%. Dan sisanya cukup kecil, Singapura, Jerman, Amerika Serikat, Malaysia, Belanda, Jepang. Dan untuk Tiongkok kita bisa melihat mesin-mesin perawatan mekanik atau AS84 yang memberikan kontribusi cukup besar, yaitu 2,66 juta US dollar. Sedangkan untuk mesin-mesin perawatan mekanik di negara Italia atau AS84 dan juga perangkat optik AS64 memberikan impor kita sebesar 0,46 juta US dollar. Sedangkan negara Singapura memberikan impor sebesar 0,01 juta US dollar, yaitu mesin-mesin perawatan mekanik, karet dan barang dari karet
serta mainan. Jadi AS 84, AS 40 serta AS 95. Kemudian secara umum neraca perdagangan November tahun 2020 kita mengalami surplus sebesar 127,94 juta US dollar, yang artinya kita lihat tren pada tahun 2019 dan 2020, di mana 2019 kita lihat yang grafik warna biru, di mana tahun 2019 cukup tinggi pada bulan pada bulan November sebesar 244,2 juta US dollar. Sedangkan tahun 2020 sebesar 127,9 US dollar, yang artinya kita secara volume kita turun, tetapi kalau secara month-to-month kita surplus, yaitu kalau kita lihat nilai ekspor impor Indonesia November 2019 dan 2020, di mana pada November 2019 total kita ekspor kita 2019 sebesar 254,78 US dollar, sedangkan impor hanya 10,50 juta US dollar, atau kita surplus sebesar 244,28 juta US dollar. Sedangkan tahun 2020 ada bulan November ekspor kita 131,07, impor kita 3,14 juta US dollar, atau kita mengalami surplus 127,94 juta US dollar. Sedangkan non migas juga sama, kita mengalami surplus migas kita mengalami surplus 128,99 juta US dollar. Hanya non migas yang kita mengalami defisit terhadap terhadap bulan sebelumnya, yaitu di mana non migas kita mengalami defisit 1,06 juta US dollar. Kemudian secara umum neraca perdagangan dari Januari sampai November, dari grafik tersebut terlihat tahun 2019 yang warna biru dan merah ini sudah angka sampai Desember ya. Kita mengalami yang khusus yang warna biru, kita mengalami impor neraca perdagangan kita mengalami 1.738,49 US dollar, dan tahun 2020 kita mengalami surplus perdagangan 1.535,10 US dollar, yang artinya kalau kita lihat secara ringkasan pada Januari sampai November 2019 dan 2020 total kita di kolom 4 kita mengalami surplus pada tahun Januari sampai November 2019 1.738,49 juta US dollar, sedangkan Januari sampai November 2020 kita mengalami surplus 1.535,10 juta US dollar, yang artinya kita lihat ada selisih antara Januari November 2019 dan Januari November 2020. Tetap masih lebih tinggi di tahun yang lalu. Mudah-mudahan di bulan Desember nanti ada perubahan yang cukup signifikan. Mudah-mudahan kita tetap optimis, kita lebih tinggi lagi surplus kita. Dan secara umum kalau kita meng-highlight tadi, memang hanya non migas yang kita pada tahun Januari sampai November 2020 yang mengalami defisit sebesar 24,43 juta US dollar. Jadi ini yang kita highlight, non migasnya mengalami defisit, yang artinya memang belum terkoreksi non migas kita dibanding tahun-tahun sebelumnya, tapi di tahun sebelumnya memang juga defisit juga yang cukup dalam sebesar 305,5
51. Bahkan ini menjadi PR kita ke depan yang mulai sebenarnya tahun 2020 untuk non migas mengalami kemajuan, tapi kita berusaha untuk lebih bagus lagi di bulan selanjutnya. Ya. Ini tambahan juga indikator kita, strategis kita. Jadi kita pada tahun 2021 ini, di awal bulan ini kita sudah mulai merilis pola perdagangan komoditas strategis, yaitu kita terdiri dari 4 komoditas strategis. Telur ayam ras komoditasnya, daging, beras, daging ayam ras, cabai merah, serta bawang merah. Dan untuk selanjutnya, untuk ini ada penjelasan umum terkait masalah pola distribusi barang. Jadi ini menggambarkan rantai distribusi suatu barang mulai dari level produsen hingga ke konsumen, yang melibatkan pelaku usaha kegiatan perdagangan atau pedagang perantara. Dan untuk tujuan survei pola distribusi perdagangan mendapatkan pola distribusi perdagangan, yang kemudian juga menganalisis pola utama distribusi perdagangan, memperoleh total margin perdagangan dan pengangkutan atau biasa kita sebut MPP dari produsen sampai dengan konsumen akhir. Jadi sampai ke kita, dari produsen sampai ke kita sebagai konsumen akhir. Dan juga kriteria penentuan komoditas strategis, komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Itu tadi, kenapa dipilih 4 tadi itu, komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, komoditas yang memiliki peran besar dalam pembentukan inflasi nasional, komoditas yang mempunyai kontribusi cukup besar dan pembentukan PDRB. Untuk beras, jadi ada 4 tadi, saya sebutkan salah satu, beras. Jadi beras dari pola utama distribusi perdagangan beras yang terbentuk di Papua Barat, dari level produsen sampai dengan konsumen akhir, kita lihat itu ada infografisnya, itu ada 3 rantai perdagangan. Kita melihat rantai itu yang garis warna merah, itu rantai perdagangannya. Dari produsen, atau di sini kita produsennya provinsi lain ya, karena beras kita biasanya impor ya dari provinsi lain, masuk ke level distributor, lanjut ke pedagang eceran dan juga ke konsumen akhir, dengan margin perdagangan pengangkutan sebesar 19,91%. Dan kita bisa melihat di slide selanjutnya, untuk komoditi beras kita Papua Barat berada di peringkat masih cukup bagus, karena semakin kecil margin perdagangan dan pengangkutan itu semakin baik. Jadi dalam arti margin kecil otomatis harga juga mengikuti, kecuali ya margin kecil tapi harga tinggi, berarti ada sesuatu yang bermasalah. Di sini kita margin perdagangan kita 19,91 tadi sudah saya sebutkan. Untuk level nasional sebesar 22,34%. Jadi kita masih di bawah nasional. Dan untuk Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan MPP tertinggi, yaitu 37,67%. Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan MPP terendah, yaitu 4,01%. Jadi kita Papua Barat di sini ada keterangan warna hijau ini 2 rantai, kita 3 rantai warna kuning, dan juga yang 4 rantai warna merah. Jadi kita bisa lihat yang berapa rantai, silakan dari warna-warninya. Lanjut dengan cabai merah. Pola utama distribusi perdagangan cabai merah, ini kondisi tahun 2019 ya tadi, jadi pola perdagangan ini kondisi tahun 2019. Pola utama distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Papua Barat, dari produsen sampai konsumen akhir, kita tetap masih menggunakan 3 rantai. Kita bisa melihat dari petani, kemudian di pedagang pengumpul, pedagang eceran, serta konsumen akhir.
dengan MPP total kita sebesar 41,09%. Pendistribusian melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang pengepul dan pedagang eceran. Jadi yang tengah-tengah ini ada pengepul dan pedagang eceran. Kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tadi saya sudah sebutkan 41,09%. Di sini kita bisa lihat piramida MPP kita. MPP nasional cabai merah adalah sebesar 61,31%, jadi cukup tinggi ya sebenarnya dari level nasional. Untuk Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan MPP tertinggi 98,69%, dan Bali merupakan MPP provinsi dengan terendah yaitu 16,53%. Tadi saya sudah sebut makin rendah itu makin bagus perkembangannya, otomatis biasanya menyesuaikan dengan harga. Ini belum termasuk keuntungan ya, karena biasanya udah MPP rendah, keuntungan tinggal ditambah keuntungan, berarti harga tidak terlalu tinggi. Untuk Papua Barat berada di posisi berapa ya, jadi agak masih di bawah lah, tapi masih tidak terlalu bawah sekali. Kita berada di 41,009 atau 110,91. Dan terakhir untuk bawang merah, ini yang menjadi highlight juga. Pola utama distribusi perdagangan bawang merah tahun 2019 di Papua Barat dari produsen sampai dengan konsumen akhir ada 3 rantai juga, kita bisa melihat produsen, subdistributor, pedagang eceran, serta konsumen akhir dengan MPP yang cukup tinggi ya. Ini kita juga MPP juga cukup tinggi, 134,78%. Pendistribusian melibatkan 2 pedagang eceran perantara ya, ini tadi saya sudah sebutkan subdistributor dan pedagang eceran. Dan MPP-nya yang cukup tinggi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Dan secara umum di level nasional, margin perdagangan angkutan MPP bawang merah tahun 2019, MPP nasional bawang merah adalah sebesar 38,01%. Sedangkan MPP Provinsi Papua Barat merupakan provinsi dengan MPP tertinggi yaitu 134,78%. Sedangkan Jambi merupakan MPP dengan terendah yaitu 16,34%. Kita bisa melihat tingginya MPP kita nomor 1 se-Indonesia, dan ini menjadi PR juga ya untuk OPD terkait. Bagaimana harga bawang merah bisa ditekan dari sisi margin perdagangan dan pengangkutannya. Dan mudah-mudahan hal ini dapat berdampak lebih baik lagi di tahun 2020 dan 2021, karena ini tahun 2019. Ya, itulah hasil rilis kita pada masih ada satu lagi, komoditas daging ayam ras. Tadi baru 3 ya, jadi komoditas daging ayam ras. Pola utama distribusi perdagangan daging ayam ras tahun 2019 terbentuk dari produsen atau provinsi lain, jadi kita masih mengimpor ya dari provinsi lain hingga level konsumen akhir. Jadi masih tetap 3 rantai. Jadi dari 4 komoditas kita masih menggunakan 3 rantai. Pendistribusiannya melibatkan 2 pedagang perantara yaitu subdistributor dan pedagang eceran. Kenaikan harga daging ayam ras dari produsen sampai konsumen akhir sebesar 40,26%. Dan secara nasional, MPP daging ayam ras tahun 2019 untuk level di angka nasional, daging ayam ras sebesar 25,53%. Sedangkan Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan MPP tertinggi yaitu 82,96%. Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan MPP terendah yaitu
17,60%. Jadi kita dari piramida tersebut kita juga cukup baik ya, tidak terlalu tinggi sekali. Kita berada di kisaran tengah. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah rilis kita di awal tahun 2021. Semoga bermanfaat bagi kita semua, baik bagi pemerintah daerah, instansi-instansi terkait, dan lainnya. Dan untuk memulai langkah awal, kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah, baik kebijakan strategis maupun kebijakan yang lainnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, serta rekan-rekan media massa. Mudah-mudahan hal ini berguna bagi semua. Selamat bertugas dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.